Bismillahirrohmanirrohim. Mohon bantu like, subscribe, dan komen. Sahabat warung kopi, yang publik tahu, banyak di antara putra-putri bangsa ini yang cerdas dan berprestasi mumpuni, diakui keilmuannya di tingkat dunia dari berbagai disiplin ilmu dan teknologi, dan mereka punya dedikasi, loyalitas, serta idealisme yang kuat, untuk selalu mengungkap fakta, yang jujur biarpun pahit, ada di berbagai tingkatan posisi yang cukup tinggi, bahkan tingkat menteri dan diplomatik, dan tidak sedikit dari mereka pelaksana lapangan dan para prajurit perbatasan atau daerah terpencil. Mereka semua adalah saksi kunci bagaimana negeri ini dicabik-cabik. Publik pun sudah cukup paham terhadap apa yang ada di panggung ini dan semua potensi bangsa yang bagaikan bintang-bintang di langit itu. Tak terpakai di negeri tercintanya, hanya karena tak bisa diajak kerjasama, atau bahkan dianggap berpotensi membongkar kebusukan yang meradang dan menggurita dan selalu menciptakan hegemoni para penganut oligarkis, yang terus-terusan menjajah dan membohongi rakyat. Sungguh tragis nasib bangsa ini, jadi objek bisnis para mafia, karena sebagian rakyatnya sendiri masih bisa dibohongi dan dimanfaatkan oleh saudaranya pengkhianat-pengkhianat bangsa. Wallahu alam, berikut adalah cuplikan contoh kecil kesaksian dimaksud. Dalam kasus kurikulum 2021, ini saya melihat sebagai sebuah akibat dari sebuah proses yang sudah lama. Saya sejak tahun 2004, sebelum saya pulang dari Malaysia, saya dengan kawan-kawan sudah mendeteksi adanya sebuah gerakan liberalisasi dan liberalisme di Indonesia. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang meremehkan, karena pemikiran itu tidak mungkinlah sampai kepada masyarakat. Itu elit politik, elit intelektual. Saya juga masuk ke pesantren. Orang pesantren diajak bicara pluralisme, dia tidak paham. Dikasih tahu istilah ta'adudul adyan, nggak ada istilah itu dalam fikih. Adanya ta'adudul zaujah. Dikasih tahu mengenai liberalisme yang mendobrak otentisitas Al-Quran, mereka mengatakan itu adalah sebuah pemikiran yang pernah terjadi dalam sejarah. Banyak orang yang tidak percaya. Terus saya tidak lelah melakukan ini sampai tahun 2008 ya. Akhirnya di Gontor saya membuat program kaderisasi ulama yang khusus untuk mengajarkan mereka bagaimana menghadapi liberalisasi dan liberalisme pemikiran. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, termasuk perubahan kurikulum, ini adalah puncak dari itu. Saya ingin setback dulu ya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di kalangan umat Islam, baik secara akademik atau secara sosial. Saya membaca buku Sheryl Benard yang judulnya Civic Democratic Islam, Partner Resource and Strategy, yang diterbitkan oleh Rand Corporation. Ini adalah sebuah think tank di Amerika yang memberikan masukan kepada Security Council di Amerika sana, bagaimana menghadapi Muslim pasca 9/11. Di situ dibuatlah sebuah klasifikasi. Muslim itu terbagi menjadi 4. Pertama adalah fundamentalis, orang yang menolak demokrasi dan kultur barat. Yang kedua adalah tradisionalis, adalah yang konservatif, curiga terhadap modernitas dan perubahan. Yang ketiga adalah modernis. Modernis ini adalah orang modern yang menginginkan dunia Islam menjadi bagian dari modernitas barat. Nah, dari sini dibangunlah istilah moderat itu. Dan yang keempat adalah sekularis, orang Islam yang memisahkan agama dari negara atau agama menjadi urusan individu. 4 ini menjadi